Ini sama seperti pembahasan syarat-syarat ta'if di bab tasawwur. Intinya jadi pembahasan hari ini tuh lumayan repot sedikit dan pembahasan inti. Kita bisa tahu mana dalil yang benar, mana dalil yang salah. Syarat-syaratnya apa saja dalil itu dianggap benar. Gimana? Mulai aja apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang qiyas iqtirani dan qiyas istisnai. Qiyas iqtirani itu sudah tergambar susunannya seperti apa ya. Jadi dia natijahnya itu ada di dalam qiyas tapi madahnya doang, susunannya doang tapi surahnya tidak ada. Sedangkan qiyas istisnai natijahnya ada di dalam qiyasnya bil maddati was surah. Tapi min haitsu zahir, secara zahir aja. Adapun secara tahqiq sebetulnya tidak ada. Secara tahqiq tidak ada juga di situ natijahnya. Kenapa? Karena qiyas itu lafzun murakkabun min qadaya mustalziman qaulan akhara bidzat atau bidzatihi. Jadi harus qaulan akhar, tidak boleh sesuatu yang sudah ada di dalam qiyas.
kias dari segi iktiranul hadil wasat. Dilihat dari segi adanya hadil wasat dalam kias tersebut, itu disebut dengan syakal. Pembagian kias berdasarkan hadil wasatnya itu disebut dengan syakal. Sedangkan kalau dari segi surnya itu disebut dengan durub atau ad-darb atau darbun, jamaknya durub. Ini jamaknya askal. Contoh kias dari segi adanya hadul wasat dalam kias iktirani. Kias iktirani ya, dari segi hadul wasatnya itu ada 4. Pertama, asyaklul awal, itu yang bentuknya seperti ini, atau definisinya aja. Yang hadul wasatnya itu mahmul fi sughra ya, jadi mahmul dalam muqaddimat sughra, jadi maudhu' dalam muqaddimat kubra. Gambarannya seperti ini. Ini sugro, ini kubro. Ini namanya syakal awal. Kenapa? Karena hadul wasatnya jadi mahmul fil sugro, jadi maudhu' fil kubro. Contohnya apa? Al-insan mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Ini hadul wasat, ini hadul wasat. Ya, di sini hadul wasatnya mahmulun, jadi mahmul. Di sini hadul wasatnya jadi maudhu'. Ini namanya hadul wasat. Namanya syaklul awal, namanya syaklul awal. Dan ini syakal yang paling sempurna. Syakal yang paling sempurna. Semua syakal lain itu tidak bisa melahirkan natijah kecuali setelah dikembalikan ke syakal awal. Nah, ini nanti akas akan berguna di sini. Kenapa kita membahas al-aksul mustawid? Bergunanya di sini untuk mengembalikan syakal yang lain ke syakal pertama. Yang kedua, syakal kedua adalah hadul wasatnya mahmulun fihima. Maksudnya jadi mahmul fil sughra wal kubra. Gambarannya seperti apa? Al-hadul asghar, kemudian ini namanya syakal kedua. Hadul wasatnya jadi mahmul fi sughra wal kubra. Jelas ya? Dua-duanya jadi mahmul kan? Contohnya al-insan mutaghayyir. Ingat, hadul wasat itu apa sih? Al-hadul mutakarrir, had yang terulang dalam kias.
Mana yang terulang di sini? Lafaz mutaghayyir, itu namanya hadul wasat. Kalau diperhatikan di sini hadul wasatnya, dalam muqaddimat sughra dia jadi mahmul, dalam muqaddimat kubra dia jadi mahmul. Namanya syakal kedua. Syakal kedua. Ketika menyusun natijah, hadul wasat itu harus dihapus. Natijahnya apa? La syai'a minal insan bil qadim. Nanti kita jelaskan. Intinya hadul wasat itu had yang terulang. Dan kalau bikin natijah dia harus dihapus. Syakal ketiga itu kalau hadul wasatnya maudhu'un fihima, jadi maudhu' fil kubra wa sughra. Langsung aja kan contohnya. Contohnya kullu insan hayawan. Kullu insan hayawan benar nggak? Benar kan? Ba'dul insan natik betul nggak? Betul kan? Nah lihat di sini hadul wasat yang terulang lafaz apa? Lafaz insan. Nah dia jadi maudhu' fil kubra was sughra. Ketika membuat natijah hadul wasatnya dihapus. Natijah kesimpulannya apa? Ba'dul hayawan natik. Ba'dul hayawan natik. Nanti saya ajarkan cara membuat kesimpulan. Sekarang pahami dulu syakal. Yang keempat, hadul wasatnya maudhu'un fi sughra mahmulun fil kubra. Hadul wasatnya jadi maudhu' dalam muqaddimat sughra, jadi mahmul dalam muqaddimat kubra. Contohnya apa? Lihat di sini. Mana yang terulang? Lafaz apa yang terulang? Insan. Nah, kalau diperhatikan had yang terulang itu namanya hadul wasat. Dia jadi maudhu' fi sughra, mahmul fil kubra. Jelas ya? Jelas enggak? Bagaimana cara membuat natijah? Gimana cara membuat natijah? Gampang. Kalau ingin membuat natijah itu selalu terbentuk dari kias. Selalu terbentuk dari kias. Cuman gini, kalau dalam kias ada salah satu dari dua aib, pasti itu akan muncul juga di natijah. Ada berapa aib dalam kias? Dua. Pertama juz'iyah, yang kedua salbiyah. Di contoh pertama, al-insan mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadith. Ada aib nggak di sini? Ada aib nggak? Enggak.
Kulun bukan aib. Aib itu juz'iyah dengan salbiyah. Ada aib nggak di sini? Ada. Ini muhmalah. Muhmalah itu fi kuwatil juz'iyah. Nah, kalau di sini ada aib, maka dia harus muncul dalam natijah. Kalau ada aib harus muncul dalam natijah. Kemudian hadul wasat dihapus ketika membuat natijah. Ya, had yang terulang harus dihapus ketika membuat natijah. Nah, berarti kalau ini dihapus, yang tersisa tinggal al-insan sama hadis. Ya kan? Nah, aibnya harus dimunculkan di sini dalam natijah. Berarti natijahnya apa dari sini? Ba'dul insan hadis. Hadul asghar harus jadi maudhu' natijah. Hadul akbar harus jadi mahmul natijah. Kalau ada aib, entah itu salbiyah, entah itu juz'iyah, harus muncul di natijah. Jelas ya? Gampang ya cara bikin natijah. Yang kedua, al-insan mutaghayyir berarti ba'dul insan mutaghayyir. Jelas ya? La syai'a minal qadim bi mutaghayyir. Ada aib enggak di sini? Ada aib enggak? Al-insan mutaghayyir aibnya apa? Al-insan mutaghayyir aibnya apa? Juz'iyah. Berarti natijahnya harus ada lafaz ba'dun. Jelas ya? Ada aibnya. Kemudian di sini ada aibnya enggak? La syai'a minal qadim bi mutaghayyir. Apa itu? La syai'a. Berarti aibnya apa? Aibnya salbiyah. Nah, berarti natijahnya harus juz'iyah salibah. Kenapa? Juz'iyahnya ngambil dari sini, salibahnya ngambil dari sini. Jangan diambil lafaznya, tapi diambil maknanya. Di sini aibnya apa? Juz'iyah. Oh, berarti natijahnya pun harus juz'iyah. Di sini aibnya apa? Salibah. Berarti natijahnya harus salibah. Kalau digabung berarti juz'iyah salibah. Maka kias ini natijahnya harus juz'iyah salibah. Nah, hadul wasatnya dihapus. Di sini maudhu'nya apa? Nah, dia atau di sini hadul asgharnya lafaz apa? Insan. Berarti harus natijahnya apa? Ingat ada dua aib di sini. La syai'a minal Juz'iyah salibah. Apa surnya? Juz'iyah salibah. Surnya apa? Laisa ba'd. Laisa ba'd. Terus had asgharnya apa? Insan. Harus jadi maudhu'. Laisa ba'dul insan. Had akbarnya apa? Qadim. Harus jadi mahmul natijah. Berarti laisa ba'dul insan bi qadim. Gitu cara membuat natijah. Yang ini. Pertama, kullu insan hayawan, ada aibnya enggak? Ada aibnya enggak? Ada. Apa? Ada aibnya enggak? Aib itu juz'iyah sama salibah doang. Kullu insan hayawan ada aibnya enggak? Oh, hayawan. Enggak ada aibnya. Ini juz'iyah bukan kullu insan hayawan? Bukan. Salibah bukan? Berarti ini enggak ada aibnya kan? Pindah ke sini. Ba'dul insan natik, ada aibnya enggak? Aib apa? Juz'iyah. Nah, maka nanti natijahnya harus ada aibnya juga. Apa aib yang masuk ke dalam natijah? Juz'iyah. Juz'iyah aja kan? Berarti natijahnya harus juz'iyah mujabah. Nah, apa had asgharnya? Had asgharnya apa? Bangsa ya. Ingat,
had yang terulang harus dihapus. Yang tersisa itu yang masuk natijah. Nah, ba'dul hayawan. Hah? Ba'dul hayawan. Kenapa ba'dul hayawan? Ba'dunnya ngambil dari mana? Dari juz'iyah. Harus masuk dalam natijah. Hayawan ngambil dari mana? Karena hayawan itu had asghar. Had asghar harus jadi maudhu'. Harus jadi maudhu' dari natijah. Jelas ya? Ba'dul hayawan, had akbarnya apa? Natik. Yang terakhir, kullu insan hayawan ada aibnya enggak? Enggak ada. Ingat, kalau kau tahu ada aibnya, lihat kullu insan hayawan. Apakah dia juz'iyah? Apakah dia salibah? Enggak ada aibnya. Ba'dun natik insan ada aibnya enggak? Ada. Apa itu aibnya? Juz'iyah. Maka natijahnya harus juz'iyah. Berarti karena tidak ada aib yang lain, berarti juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah surnya apa? Juz'iyah mujabah surnya apa? Ba'd aja. Ya kan? Lihat, had asgharnya apa? Had wasat harus dihapus, tidak boleh masuk dalam natijah. Berarti had asgharnya apa? Hayawan. Berarti ba'dul hayawan. Had asghar harus jadi maudhu' natijah. Had akbarnya apa? Natik. Perhatikan. Kalau kiasnya benar, kesimpulannya nggak mungkin salah. Itu mantik. Mantik itu tidak akan mungkin pernah melahirkan kesalahan kalau susunannya benar. Lihat di sini. Al-insan mutaghayyir, benar nggak? Benar. Kullu mutaghayyir hadis, benar nggak? Benar. Kesimpulannya ba'dul insan hadis, benar nggak? Benar. Nggak bakal salah, tidak mungkin, mustahil sekali. Sangat mustahil kalau kaidah mantik dipelihara kemudian terjadi kesalahan berpikir. Al-insan mutaghayyir, betul nggak? Benar. La syai'a minal qadim bimutaghayyir. Tidak ada satupun zat yang sifatnya qadim kemudian dia mutaghayyir, benar nggak? Benar. Kesimpulannya apa? Laisa ba'dul insan biqadim, benar nggak? Benar kan? Benar. Laisa ba'dul insan biqadim, betul. Sebagian manusia tidak bersifat qadim. Begitu juga sebagian yang lain. Benar. Ya. Kalau kaidah mantik dipelihara, tidak akan pernah mungkin melahirkan kesalahan. Yang ketiga, kullu insan hayawan, benar nggak? Benar. Ba'dul insan natik, benar nggak? Benar. Kesimpulannya, ba'dul hayawan natik, benar nggak? Nggak bakal salah. Yang keempat, kullu insan hayawan, benar nggak? Benar. Ba'dul natik insan, benar nggak? Benar kan? Kesimpulannya apa? Ba'dul hayawan natik, benar nggak? Benar. Tidak akan pernah terjadi kesalahan. Nah, kemarin kita belajar akas. Kalau diperhatikan, had kedua sampai bawah itu nggak jelas kenapa dia bisa melahirkan natijah, ya kan? Coba perhatikan. Sebagian manusia itu berubah-ubah. Tidak ada satupun zat qadim yang berubah-ubah. Kesimpulannya, sebagian manusia bukan qadim. Dia menunjukkan natijah secara langsung enggak? Enggak kan? Enggak jelas kan? Enggak jelas. Nah, kalau ingin jelas kenapa lafaz ini menunjukkan natijah, harus dipindahkan ke syakal awal. Gimana cara memindahkannya? Cara memindahkannya dengan menggunakan teori akas yang kita pelajari. Ini kata-kata Imam Ghazali di Mihakun Nazar. Kata Imam Ghazali, syakal kedua dan seterusnya tidak jelas dalam ifadatun natijah, tidak jelas dalam bahwa dia itu melahirkan natijah. Kalau pengen jelas harus dikembalikan ke syakal awal, gitu kan? Lihat di sini. Syakal kedua, had asghar jadi maudhu'. Sama enggak dengan syakal pertama? Had asghar jadi maudhu' enggak di Muqaddimah Sughra? Sama kan? Had wasat
jadi mahmul, sama enggak? Sama kan? Kemudian had akbar jadi maudhu', sama enggak? Had akbar jadi maudhu' enggak di syakal pertama? Enggak. Had wasat jadi mahmul di muqaddimat kubra, sama enggak? Sama enggak? Enggak. Berarti kalau kita ingin mengubah syakal kedua ke syakal pertama, apa yang harus ditukar? Had wasatnya harus jadi maudhu'. Had wasatnya harus jadi Gimana cara menjadikan had wasatnya jadi maudhu'? Maka kita harus menukar mahmul jadi maudhu'. Teori apa yang dipakai untuk menukar mahmul jadi maudhu'? Teori akas, betul nggak? Akas itu mahmul jadi maudhu' jadi Nah, kita praktekkan di sini. La syai'a minal qadim bi mutaghayyir. Coba mutaghayyir dijadikan maudhu', kemudian qadim dijadikan mahmul. Lihat. Ini masuknya qadiyah apa? Kuliah salibah. Kuliah salibah. Coba buka teori kemarin. Kuliah salibah akasnya menggunakan apa? Ada yang nyatet nggak? Kuliah salibah akasnya jadi kuliah salibah juga. Kuliah salibah itu akasnya kuliah salibah juga. Sekarang kita ganti lafaz ini supaya jadi syakal pertama. Al-insan mutaghayyir. Ya. Akas kuliah salibah adalah kuliah salibah. Berarti la syai'a. Iya. Minal mutaghayyir bi qadim. Dalam akas kita sudah belajar, kalau asalnya benar, akasnya harus benar, ya kan? Akas itu ma'a baqa'i sidqi. Kalau asalnya benar, akasnya pun harus benar. Kalimat la syai'a minal qadim mutaghayyir, benar enggak? Benar kan? Kemudian setelah di akas ditukar la syai'a minal mutaghayyir bi qadim, benar enggak? Benar. Ini sudah masuk ke syakal pertama, udah berubah jadi syakal pertama. Al-insan mutaghayyir. Mana hadul wasatnya? Mutaghayyir. Lihat, hadul wasatnya jadi mahmulun fi sughra maudhu'an fil kubra. Betul kan? Sekarang tinggal lihat al-insan mutaghayyir, betul enggak? La syai'a minal mutaghayyir bi qadim. Manusia itu berubah-ubah. Tidak ada satupun yang berubah-ubah itu qadim. Kesimpulannya apa? Ingat, mana? Al-insan mutaghayyir ada aibnya enggak? Ada juz'iyah. Iya, berarti natijahnya harus juz. La syai'a minal mutaghayyir bi qadim, ada aibnya enggak? Apa itu? Salibah. Berarti natijahnya harus juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah surnya apa? Juz'iyah salibah. Laisa ba'du. Berarti natijahnya harus diawali dengan laisa ba'du. Apa had asgharnya? Had asgharnya apa? Insan. Laisa ba'dul insan. Apa had akbarnya? Berarti laisa ba'dul insan bi qadim. Perhatikan di sini. Sama enggak ini dengan ini? Sama persis. Sama persis. Begitu. Lihat ini adalah hasil syakal pertama. Ini adalah hasil syakal kedua. Ternyata hasilnya sama. Kenapa? Karena teori akas itu, kalau asalnya benar, akasnya harus dan pasti benar. Jelas ya? Nah, jadi syakal kedua, syakal ketiga, syakal keempat itu nggak jelas bahwa dia itu menunjukkan natijah. Tapi setelah dipindahkan ke syakal pertama, ternyata jadi jelas dia itu melahirkan natijah. Kalau manusia mutaghayyir, kalau sebagian manusia mutaghayyir dan tidak ada satupun mutaghayyir yang qadim, kesimpulannya sebagian manusia bukan qadim. Jelas ya? Kalau sebagian manusia bukan qadim, berarti ada sebagian manusia. Bukan itu.
Kan sudah saya jelaskan. Coba lihat, jangan melihat mafhumnya. Jangan melihat pemahaman kebalikannya. Kalau saya bilang sebagian manusia bukan kodim, bener nggak omongan saya? Fakta di luar, sebagian manusia bukan kodim, bukan? Iya kan? Tanpa melihat apakah sebagian lain kodim atau enggak. Gitu, jangan melihat mafhumnya, tanpa memandang itu. Tapi di alam nyata sebagian manusia sifatnya kodim enggak? Enggak kan? Enggak. Adapun nanti kita dari situ menyimpulkan bahwa oh berarti sebagian lagi kodim tuh. Itu namanya mafhum. Kita nggak ngomongin mafhumnya. Jelas ya? Kita nggak memahami kebalikan dari lafadznya. Tapi lihat fakta di luar. Betul nggak sebagian manusia itu tidak kodim? Betul. Mau sebagian lainnya kodim, mau enggak, tetap sebagian manusia bukan kodim gitu. Jelas ya? Kalau syakal pertama dan syakal kedua nggak ada itu bisa dibilang izin nggak? Nggak ada apanya? Main. Bisa, tetap bisa. Kalau tidak ada ini ya sudah. Natijahnya otomatis kuliah mujabah. Gitu. Kalau nggak ada ini pasti kuliah mujabah. Kalau dari 3 ke 4 itu sama tadi, bisa diatas juga. Semuanya bisa. Nanti dicoba-coba aja di kamar. Jelas ya? Nah, syakal yang paling mulia itu syakal pertama. Syakal yang paling mulia itu syakal pertama. Nanti kalian akan tahu kenapa syakal pertama itu dia paling mulia. Alasannya nanti dijelaskan. Atau alasan yang bisa kita lihat sekarang, karena cuma di syakal pertama natijah itu jelas. Ya, di syakal pertama itu ifadah natijahnya jelas. Kalau had asghar masuk dalam had wasat dan had wasat masuk dalam had akbar, otomatis had asghar masuk dalam had akbar, kan gitu. Jelas. Tapi kalau syakal kedua itu kurang jelas. Kenapa setelah syakal pertama syakal kedua? Karena syakal kedua itu menyerupai syakal pertama di mukodimat sugronya. Ya, mukodimat sugronya sama nggak? Sama kan? Karena syakal kedua menyerupai syakal pertama di mukodimat sugronya, maka dia jadi syakal kedua. Kenapa? Karena mukodimat sugro itu bagian paling mulia dari kias. Mukodimat sugro itu bagian paling mulia dari kias. Kenapa? Karena mukodimat sugro itu yang mengandung had asghar. Sedangkan had asghar itu merupakan maudhu' daripada natijah. Mana lebih mulia, maudhu' atau mahmul? Maudhu'. Kenapa? Karena maudhu' itu intinya. Ya, mahmul itu kan hukumnya. Memang tujuan utama adalah hukum. Tapi kenapa hukum itu didatangkan? Karena ada maudhu'. Jelas ya. Jadi mana lebih mulia, mukadimat sugro apa kubro? Sugro. Kenapa mukadimat sugro lebih mulia? Karena dia karena di dalamnya terdapat had asghar. Kenapa had asghar itu bikin dia mulia? Karena had asghar itu adalah maudhu' natijah. Sedangkan maudhu' itu lebih mulia daripada mahmul. Jelas ya? Maka ketika syakal kedua menyerupai syakal pertama yang paling mulia ini dari segi mukadimah sughronya, sehingga dia jadi syakal kedua. Jelas ya? Syakal ketiga, kenapa dia ada di urutan ketiga? Karena dia menyerupai syakal pertama di mukadimat kubro. Ya, mukadimat kubronya had wasat jadi maudhu', ya kan? Had wasat jadi maudhu'. Had akbar jadi mahmul. Sama nggak dengan ini? Had wasat jadi maudhu', had akbar jadi mahmul. Sama kan? Nah, maka dia jadi urutan ketiga. Yang keempat, kenapa ditaruh paling akhir? Kenapa? Karena dia yang sangat berbeda dengan syakal pertama. Jelas ya? Itu rahasia urutan-urutannya. Nah, ini adalah syakal. Hapus dulu. Kalau misalkan kita mau
Lihat di yang terjadi di alam nyata. Benar nggak sebagian manusia itu tidak kodim? Benar kan? Sebagian manusia tidak kodim kan? Ya udah selesai. Laisa kullu insan biqodim juga benar, laisa ba'dul insan biqodim juga benar. Semua manusia tidak kodim, benar nggak? Kalau semua manusia tidak kodim, berarti sebagiannya kodim apa enggak? Enggak kan? Iya gitu. Gitu cara memahaminya ya. Semua manusia kodim apa enggak? Enggak kan? Kalau semua manusia itu tidak kodim, otomatis sebagiannya pun tidak kodim kan gitu. Gitu cara memahaminya. Tadi kan laisa ba'dul insan biqodim itu artinya kita enggak memahami Mafhum. makna kebalikannya. Iya. Nah, kalau misalkan kita mau memahami makna kebalikannya, dibahas di mana? Bukan di mantik, itu nanti di usul fikih. Pembahasan mafhum mukhalafah. Gitu. Jangan difahami mafhum mukhalafahnya kalau di mantik. Tapi pahaminya gitu, kalau semua manusia tidak kodim, otomatis sebagian manusia tidak kodim. Gitu ya. Kalau semua manusia itu hayawan, otomatis sebagiannya pun hayawan kan gitu. Jadi kalau saya bilang sebagian manusia itu hayawan, salah apa benar? Benar. Benar kenapa? Karena memandang tadi bahwa kalau semua manusia itu hayawan, otomatis sebagiannya pun hayawan. Itu yang disebut dengan syakal. Jadi syakal itu pembagian kias dari segi wujud hadul wasatnya, ya. Pembagian kias dari segi ada di mana letak hadul wasat dalam kias. Kias juga terbagi-bagi dari segi surnya. Kias terbagi-bagi dari segi surnya. Itu pembagian yang disebut dengan durub. Pembagian yang disebut dengan durub. Ada berapa qadiyah hamliyah? 1. Syakhsiyah. Enggak, syakhsiyah sudah masuk juz'iyah. Yang sudah masuk enggak perlu disebutkan lagi, gitu ya. Ada berapa qadiyah hamliyah? Ada berapa? Syakhsiyah dengan mumalah sudah masuk juz'iyah, berarti ada berapa? Ada 2. Kemudian ditambahkan bahwa yang 2 itu terbagi jadi mujab, jadi salim. Berarti ada berapa? 4. Ada 4. Pertama, kuliah mujabah. Kedua, juz'iyah mujabah. Keempat, kuliah salibah. Kemudian juz'iyah salibah. Kias tersusun dari mukadimat sughra, mukadimat kubro. Nah, anggap ini semua mukadimat sughronya, otomatis mukadimat kubronya pun tersusun dari ini. Ini mukadimat sughronya. Ini mukadimat kubronya ke samping, mukadimat sughronya ke bawah. Pertama apa? Kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Terus? Kuliah mujabah. Terus? Kuliah salibah. Kuliah salibah. Gimana gambarannya? Siapa ini? Berarti durub itu pembagian kias dari segi surnya. Ini kan sudah melihat surnya kuliah mujabah, juz'iyah mujabah, begitu ya. Nah, ini gimana cara memahami ini? Ya, kalau gampangnya sih dibikin kotak-kotak. Yang ini subro, yang ini kubro. Kalau ini ketemu ini berarti subronya kuliah kubronya kuliah mujabah. Jelas ya? Turun ke bawah. Berarti subronya apa? Ini Kuliah salibah. Salibah. Kuliah mujabah, kuliah mujabah. kemudian ini Kuliah salibah. Salibah. terus Kuliah Kuliah mujabah. dan seterusnya. Banyak sekali kemungkinan
dari kemarin-kemarin hadir terus, tapi sekarang nggak hadir itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena ini intinya di sini. Ini ya, ini sambil diperhatikan biar paham ya. Ini kemungkinan apa? Susunan kias dari segi sur. Nah, ini kemungkinan yang harus dipahami. Tidak semua kemungkinan ini melahirkan natijah. Tidak semua kemungkinan ini bisa mendatangkan natijah. Pertama, durub ini namanya durub. Durub ini kita masukkan ke syakal awal. Durub ini dimasukkan ke syakal awal. Syakal awal itu apa? Syakal awal gimana? Adu lasatnya apa? Mahmulun fi sughra mawdu'un. Ini syakal awal. Apa saja sih syakal awal? Apa saja syarat supaya syakal awal ini melahirkan natijah? Apa saja syaratnya? Syaratnya ada 2. Muqaddimat sughronya harus mujabah. Syarat kedua, kubronya harus kulliyah. Lihat. Jadi syakal awal kalau ingin melahirkan natijah, syaratnya sughronya harus mujabah, kubronya harus kulliyah. Maka yang sughronya salibah itu gugur semuanya. Mana yang sughronya salibah? Ini gugur. Ini gugur. Ini gugur, ini gugur. Kenapa gugur? Karena sughronya salibah. Benar nggak? Ya. Nah, gugur. Kemudian kubronya harus kulliyah. Maka ini gugur. Kenapa? Karena kubronya juz'iyah. Ini juga gugur. Kenapa? Karena kubronya juz'iyah. Ini gugur. Ini juga gugur. Terus ke bawah gugur. Kenapa? Karena muqaddimat. Oh gini ya? Iya benar. Oh ini gugur juga. Kenapa ini gugur? Karena sughronya salibah, ya kan? Ini sughronya salibah. Sedangkan syaratnya sughronya harus mujabah. Ini juga gugur. Kenapa? Karena sughronya salibah, sedangkan syaratnya sughronya harus mujabah. Nah, jadi yang tersisa tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Cuma ini yang muntij dari syakal pertama. Cuma ini yang bisa melahirkan natijah. Sisanya tidak akan pernah melahirkan natijah. Nggak percaya? Kita uji. Juz'iyah salibah, syakal pertama. Contohnya apa?
insan bihajar. Benar nggak laisa ba'dul insan bihajar? Benar kan? Sebagian manusia bukan batu. Kalau semua manusia bukan batu, otomatis sebagiannya pun bukan batu. Jelas ya? Benar nggak? Sebagian manusia bukan batu. Betul. Mukadimah kubronya harus juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah juga. Berarti laisa ba'dul hajar binatiqin. Lihat di sini. Mana yang mutakarir mana? Lafaz apa yang mutakarir yang terulang-ulang? Hajar. Nah, maka hajar itu hadul wasat. Kemudian laisa ba'dul insan bihajar, ada aibnya enggak? Ada ba'du. Apa saja? Juz'iyah dan Ada salibah. otomatis natijahnya harus juz'iyah salibah. Berarti natijahnya harus laisa ba'dul juga. Mana had asgharnya? Had asgharnya lafaz apa? Insan. Berarti maudhu'nya insan. Had akbarnya apa? Natik kan? Berarti mahmunya harus Lihat kesimpulannya. Laisa ba'dul insan binatik. Benar nggak kesimpulannya? Salah. Terbukti kita sedang menguji ini. Ternyata ini tidak muntij. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Ya kan? Sebagian manusia bukan batu. Sebagian batu bukan natik. Kesimpulannya, sebagian manusia bukan natik. Itu salah. Jelas ya? Tapi kalau yang kita pakai itu salah satu dari yang 4 ini, itu pasti akan melahirkan natijah. Pasti, tidak akan mungkin enggak. Pilih aja salah satunya. Mana? Ini juz'iyah mujabah dengan kuliah salibah. Juz'iyah mujabah udah ada di sini. Kita buat kuliah salibah. Laisa ba'dul insan bihajar, benar enggak? Benar kan? La syai'a minal hajar binatik. Tidak ada satupun hajar yang natik, benar enggak? Benar enggak? Nah. Di mana? Lihat. Lafaz apa yang terulang-ulang? Yang terulang-ulang lafaz apa di sini? Hajar. Maka dia harus dihapus ketika membuat natijah. Kemudian laisa ba'dul insan. Ada aibnya enggak? Apa itu? Salibah sama juz'iyah. Berarti natijahnya harus laisa ba'dul. Kemudian apa had asgharnya lafaz apa? Insan. Berarti maudhu' natijahnya harus lafaz in. Kemudian apa had akbarnya? Juz'iyah. Juz'iyah mujabah. Iya. Salah ya? Udah sebelum tadi. Ba'dul insan. Bihajar. Salah. Ba'dul insan. Ba'dul insan natik, itu aja. Ba'dul insan natik. Kemudian la syai'a minan natik biqadim. Gitu ya. La syai'a minan natik biqadim. Benar kan? Kuliah salibah dengan juz'iyah mujabah. Mana yang terulang-ulang lafaz apa di sini? Natik. Maka dia hadul wasat, harus dihapus ketika membuat natijah. Kemudian di sini ada aibnya enggak? Ada. Apa itu? Juz'iyah. Maka natijahnya harus juz'iyah. Di sini ada aibnya enggak? Apa itu? Berarti natijahnya harus salibah juz'iyah. Laisa ba'd. Lihat, hadas luarnya apa? Insan. Berarti laisa ba'dul insan, gitu kan? Had akbarnya lafaz apa? Qadim. Berarti mahmulnya pun harus lafaz kok. Kesimpulannya
Laisa ba'dul insan biqadim. Betul nggak simpulannya? Betul. Karena di sini ada salibah. Jadi gini, ada aib di mana saja dia harus ada di natijah. Jelas ya? Ini syakal yang muntij dari atau durub yang muntij dari syakal pertama. Jadi yang pertama yang muntij itu apa? Ini. Kuliah mujabah dengan kuliah mujabah. Kuliah mujabah ada aibnya enggak? Kuliah mujabah ada aibnya. Berarti mukadimah sugro dan kubro tidak ada aib. Otomatis natijahnya apa? Natijahnya apa? Kuliah mujabah juga. Kalau nggak ada aibnya ya sudah, natijahnya kuliah mujabah. Kalau ada aibnya pasti muncul di natijah. Yang kedua, juz'iyah mujabah dengan juz'iyah mujabah ada aibnya enggak? Ada. Apa itu? Juz'iyah. Kemudian mukadimah kubronya, kuliah mujabah ada aibnya enggak? Enggak ada. Berarti natijahnya juz'iyah mujabah. Yang ketiga, ini kuliah mujabah ada aibnya enggak? Enggak ada. Kuliah salibah ada aibnya enggak? Ada. Harus muncul di natijah. Berarti natijahnya kuliah salibah. Yang keempat, juz'iyah mujabah dengan kuliah. Juz'iyah mujabah ada aibnya enggak? Ada. Juz'iyah. Kemudian kuliah salibah ada aibnya enggak? Berarti natijahnya harus juz'iyah. Perhatikan natijah-natijah yang dilahirkan oleh syakal awal yang muncul. Yang pertama kuliah salibah, 2 juz'iyah mujabah, 3 kuliah salibah, yang keempat juz'iyah salibah. Syakal pertama yang muntij itu melahirkan empat-empatnya, benar nggak? Melahirkan empat-empatnya. Nah ini juga alasan kenapa syakal pertama itu dianggap syakal paling mulia, paling kuat. Kenapa? Karena dia melahirkan al-matalib al-arba'ah. Ya, kemungkinan qadiyah yang 4, qadiyah hamzah yang 4. Kalau dicontohin satu-satu lama. Tapi kalian udah bisa bikin contohnya. Udah utak-atik aja tuh lafaz hajar, insan, hayawan. Dia utak-atik aja, natik, kodim, gitu itu aja lah. Udah paham ya? Foto, kalau mau foto aja. Sebetulnya ada tulisan tangan saya. Udah ya. Ini adalah syakal pertama. Kita udah selesai. Kita pindah ke syakal kedua. Syakal kedua itu apa? Adul wasatnya jadi mahmul Sughra wal kubra. Ini syakal kedua kan? Apa saja syarat syakal kedua? Kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, wa tsani ayyah khalifa fil kaif. Kemudian wasanya yahtalifu fil kayfi ma kulliyatil kubra. Ini syarat syakal kedua. Jadi syarat syakal kedua itu harus ada ikhtilaf dari segi kaif. Harus ada ikhtilaf dari segi kaif. Jadi harus beda dari segi positif negatif. Jelas ya? Harus beda dari segi positif negatif.
Lihat di sini. Atau dihapus saja semuanya. Karena udah tergambar kan? Iya. Udah ngerti? Ini aja udah. Harus ada ikhtilaf dari segi kaif. Kuliah mujabah dengan kuliah mujabah ada ikhtilaf dari segi kaif nggak? Nggak ada. Ini tidak muntij. Juz'iyah mujabah dengan juz'iyah mujabah ada ikhtilaf kaif nggak? Nggak ada. Nggak muntij. Kuliah salibah dengan juz'iyah mujabah ada ikhtilaf kaif nggak? Ada. Ini salibah, ini mujabah. Salibah dengan mujabah ada ikhtilaf kaif. Sekarang kuliah mujabah dengan juz'iyah mujabah ada ikhtilaf kaif nggak? Nggak mungkin. Juz'iyah mujabah dengan juz'iyah mujabah. Kuliah salibah dengan juz'iyah mujabah. Juz'iyah salibah dengan juz'iyah mujabah. Ada. Kuliah mujabah dengan kuliah salibah. Ada. Juz'iyah mujabah dengan kuliah salibah ada nggak? Ini dengan ini. Tos ini. Ada tidak ada istilah kaif. Juz'iyah salibah dengan kuliah salibah. Ini juga tidak muntij. Tinggal ini. Kuliah mujabah dengan juz'iyah salibah. Ada istilah kaif nggak? Ada. Juz'iyah mujabah, kuliah juz'iyah salibah. Ini salibah dengan salibah. Tidak muntij. Salibah dengan salibah. Tidak muntij. Ini syarat pertama. Syarat kedua apa? Kubronya harus kuli. Kubronya harus kuli. Ini kubronya kuli bukan? Kuli. Ini kubronya kuli bukan? Kuli bukan kubronya? Kuli bukan? Tersisa berapa? 1, 2, 3, 4. Iya, 4. Jelas ya? Yang pertama apa? Kuliah salibah. Kuliah salibah dengan Kuliah mujabah. kuliah mujabah. Yang kedua Kuliah salibah dengan kuliah mujabah. 3 Kuliah salibah. kuliah mujabah dengan Kuliah salibah. Kuliah salibah. yang keempat. Kuliah mujabah. Kuliah salibah. Iya. Kuliah mujabah dengan kuliah Salibah. Kuliah salibah ada aibnya enggak? Kuliah salibah ada aibnya. Kita lihat dulu. Kuliah salibah ada aibnya enggak? Ada. Apa itu? Salibah. Salibah. Kuliah mujabah ada aibnya enggak? Enggak ada. Berarti natijahnya kuliah salibah aibnya hanya aib salbi. Juz'iyah salibah ada aibnya enggak? Ada juz'i. Ya, juz'iyah dan salibah dua-duanya ada aibnya. Langsung aja otomatis natijahnya juz'iyah salibah. Yang ini Ada kuliah salibah. kuliah mujabah ada aibnya enggak? Enggak ada. Kuliah salibah ada aibnya enggak? Ada. Kuliah Berarti natijahnya kuliah. Ini ada aibnya enggak? ada Apa itu? juz'iyah salibah mujabah dan kuliah salibah. Perhatikan di sini. Natijah yang dilahirkan oleh syakal kedua. Ini kuliah salibah, ini juz'iyah salibah, ini kuliah salibah, ini juz'iyah salibah. Syakal kedua hanya melahirkan sesuatu yang salbi, tidak akan melahirkan sesuatu yang Mujabah. mujabah. Semuanya salbi kan? Salbi. Gitu ya, jelas ya. Cuma ini yang muntij, sisanya tidak akan muntij. Nggak percaya? Percaya nggak? Percaya, udah nggak usah ditonjok, nggak usah dicontohin kalau percaya. Nggak usah dibuktikan.
kita udah membuktikan di syakal per dipotong nggak? Foto langsung, cepet nih. Kita harus cepet. Kita minimal harus menyelesaikan semuanya sampai syakal keempat. Seru ya, ini kaidah berpikir dan nggak bakal salah ini. Nggak bakal salah. Karena kalau menyalahkan ini sama saja menyalahkan logika. Ya, sama saja membohongi logika. Itu yang kata Rocky Gerung ya. Syakal ketiga itu H2-nya maudu'un fil kubra wa sughra. Syaratnya apa? Syaratnya sughronya harus mujawab. Pasal itu lijabu fi sughrohu wa antara kuliatan kubrohu. Ada ya? Kok sama ya? Beda ya? Sama dengan syarat syakal pertama ya? Hah? Iya sama. Coba. Wa amal awalu fasyartuhul ijabu fi sughrahu wa antara kuliatan kubrahu. Ya kan? Kalau syakal ketiga wasalithul ijabu fi sughrahu. Oh, wasalithul ijabu fi sughrahuma wa antara kuliatan ihda huma. Syarat keduanya antakuna ihdahuma kulliyah. Ya, salah satunya harus kulli. Kita terapkan dulu. Sugronya harus mujabah. Sugronya harus mujabah. Berarti yang sugronya salibah tuh gugur semua. Jelas ya? Kesini semuanya. Ini kan semuanya sugronya salibah, betul nggak? Iya. Kemudian salah satunya harus kulli. Salah satunya harus kulli. Berarti kalau juz'i ketemu juz'i tidak muntij. Mana saja ini? Juz'i ketemu juz'i. Kemudian ini juz'i ketemu juz'i. Berarti yang muntij ada berapa? 1. Coba kita kesini. Yang muntij ada 6. Yang pertama apa? Kuliah mujabah dan kuliah mujabah. Sugronya mujab, salah satunya kulli. Kuliah mujabah dengan kuliah mujabah, hasilnya apa? Hasilnya kuliah mujabah. Nah, di sini yang menyalahi kaidah. Di sini hasilnya juz'iyah mujabah. Nanti kita jelaskan kenapa. Kedua, Kuliah mujabah dengan kuliah mujabah. hasilnya apa? Hasilnya kuliah. Juz'iyah mujabah. Ya kan? Kayak matematika ya? Jadi kayak matematika. Ketiga, Kuliah mujabah itu
juz'iyah salibah. Hasilnya kuliah salibah. Yang keempat, Kuliah mujabah juz'iyah salibah. hasilnya apa? Kuliah salibah. Juz'iyah salibah. Nah, yang ini nanti ini bakal menyalahi kaidah. Ini hasilnya harus juz'iyah salibah. Harus begitu. Jadi ada dua, ini dengan ini. Yang kelima apa? Kuliah mujabah terus kuliah mujabah. Hasilnya juz'iyah mujabah. Keenam, Kuliah salibah. juz'iyah mujabah dengan Ya. tapi hasilnya juz'iyah salibah gitu ya. Perhatikan di sini. Syakal ketiga hanya melahirkan juz'i. Semuanya hasilnya juz'i kan? Ya. Ini juz'i bukan? Juz'i, semuanya juz'i. Baik itu salibah ataupun mujabah. Kalau yang tadi hanya melahirkan salbi, baik itu kuliah ataupun juz'iyah. Kalau ini hanya melahirkan juz'i, baik itu salibah ataupun mujabah. Mana tadi yang menyalahi kaidah? Ini dengan ini. Kenapa ini menyalahi kaidah? Coba kita terapkan. Syakal ketiga, had wasatnya maudhu'un fihima. Kita lihat kuliah mujabah, bikin contoh kuliah mujabah. Atau kul insan hayawan. Had wasatnya harus maudhu', berarti harus insan lagi. Kalau insan lagi berarti wa kullu insan natiq. Kalau kesimpulannya kuliah mujabah juga, maka natijahnya apa? Yang terulang apa? Insan. Tidak boleh masuk dalam natijah. Had asgharnya apa? Hayawan. Berarti kullu hayawan. Had akbarnya apa? Natif. Benar nggak kullu hayawan natif? Enggak benar kan? Coba kalau kita balik. Kalau kita ganti contohnya, kullu insan natik. Kemudian kullu insan hayawan. Masih syakal ketiga bukan? Masih kan? Ya, hadul wasatnya jadi maudhu'. Masih syakal ketiga. Kita ganti. Had wasatnya insan. Berarti tidak boleh muncul di natijah. Kemudian had asgharnya apa? Had asgharnya apa? Natik. Berarti kullu had asgharnya apa? Hayawan. Benar ya? Benar kan? Hasilnya benar. Jadi dia muntij apa enggak? Kadang-kadang muntij, kadang-kadang enggak muntij, gitu ya. Gimana nih? Mantik itu kan kaidah logika yang harus selalu berlaku di semua kasus. Harus berlaku di semua kasus, tidak boleh berlaku di sebagian kasus. Nah, supaya berlaku di semua kasus, natijahnya harus juz'iyah mujabah. Kalau natijahnya juz'iyah mujabah, mau di otak-atik diganti lafaz apapun, dia akan tetap muntij. Jelas ya? Makanya diganti dengan juz'iyah mujabah. Jelas ya? Itu juga alasannya kenapa di sini juz'iyah
salibah, bukan kuliah salibah. Harusnya kuliah salibah, tapi kok juz'iyah salibah. Supaya apa? Supaya kaidahnya berlaku, muttorid, berlaku di semua kasus. Mau diganti-ganti lafadznya dengan lafadz apapun akan tetap melahirkan kesimpulan. Sehingga diganti jadi juz'iyah. Jelas ya? Kalau itu kan yang pertama juz'iyah mujabah ya, natijahnya. Nah, Itu contohnya kullu natik hayawan. Bukannya kullu itu kuliah? kenapa? Kullu natik itu kan kuliah. Yang dipermasalahkan yang mana? Yang pertama. Pertama, natijahnya kan juz'iyah mujabah. iya, terus? Terus sedangkan kullu natik itu kan kullu itu kuliah. Iya, ini kan saya sedang mencontohkan. Ini bukan mencontohkan. Yang benar nih. Iya, ini sedang mencontohkan kalau dia masih kuliah. Ini kan seharusnya kuliah ya. Seharusnya kuliah. Kalau natijahnya kuliah, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah kan? Tadi udah dibuktikan kan? Kalau ininya lafaz hayawan, ininya lafaz natik, hasilnya akan kullu hayawan natik. Salah apa benar? Salah. Salah. Tapi kalau dibalik, di sini natik, di sini hayawan, maka kesimpulannya kullu natik hayawan. Benar apa salah? Benar kan? Benar. Jadi kalau kita kekeh natijahnya harus kuliah mujabah, nanti tidak muttorid, tidak berlaku di semua kasus. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tapi kalau natijahnya juz'iyah mujabah, juz'iyah mujabah berarti pakai ba'd. Kalau pakai ba'd, kalau di sini saya bilang kullu insan hayawan, kemudian kullu insan natik. Kesimpulannya ba'dul hayawan natik, benar nggak? Benar. Atau sama seperti ini, kullu insan natik, kullu insan hayawan. Kesimpulannya ba'dul natik hayawan, benar nggak? Benar. Jadi kalau diganti jadi juz'iyah mujabah, dia akan benar di semua kasus. Jelas ya? Dan kaidah mantik itu harus begitu, harus benar di semua kasus, tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Karena kenapa? Karena ini logika. Kalau kita menyalahi kaidah ini, kita membohongi logika. Dan logika pasti. Nah, ini yang dimaksud dalam ilmu kalam, bahwa akal itu didahulukan dari nakal. Akal didahulukan dari nakal. Kenapa? Jangan dipahami ilmu kalam itu pakai akal sepenuhnya, enggak. Tapi yang dimaksud di ilmu kalam, akal didahulukan dari nakal, yang dimaksud adalah kaidah-kaidah akal yang pasti, yang tidak akan pernah salah. Contoh, ijtima'ul mutanaqidaini muhal. Berkumpulnya sesuatu yang saling bertentangan mustahil. Contoh, orang ketika itu bergerak, ketika itu diam, mustahil enggak? Dia dalam satu waktu bergerak, ketika itu juga dia tidak bergerak, mustahil nggak? Mustahil. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu kalam, akal didahulukan dari nakal. Akal apa? Akal yang seperti tadi, kaidah-kaidah akal yang tidak akan pernah mungkin bisa terwujud di alam dunia. Jelas ya? Kita pindah ke syakal ke 4. Syakal keempat, had wasatnya itu maudhu'un fi sughra mahmul fil kubra. Benar enggak? Syakal keempat begitu. Benar kan? Benar. Apa syarat syakal keempat? Syaratnya cuma satu. Adamu ijtima'il fisatain. Tidak boleh berkumpul dua aib. Jadi kalau berkumpul dua aib, mau itu kumpulnya di satu muqaddimat ataupun di dua muqaddimat, maka tidak akan muntij.
tidak berkumpul dua aib. Berarti juz'iyah dengan salibah. Maka juz'iyah salibah tidak muntij. Kenapa? Karena ijtima'ul khisatain. Jelas ya? Ini juz'iyah salibah tidak muntij juga. Kenapa? Ijtima'ul khisatain. Nah ini kuliah salibah dengan juz'iyah mujabah. Ketemu nggak dua aib? Ketemu. Di sini salibahnya, di sini juz'iyahnya. Ini nggak muntij juga. Kemudian juz'iyah, di sini ada juz'iyah, di sini ada salibah. Ini juga tidak juz'iyahnya di sini, salibahnya di sini. Mana lagi kira-kira? Ini dengan ini? Enggak. Kalau juz'iyah sama juz'iyah? Juz'iyah dengan juz'iyah juz'iyah dengan juz'iyah. Ketemu dua aib nggak ya? Kuliah salibah, kuliah salibah. Kuliah salibah, kuliah salibah. Kita hitung dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 ya. Ini nggak benar ini. Berarti ketemu dua aib, termasuk juga juz'iyah dengan juz'iyah. Ini dengan ini, juz'iyah dengan juz'iyah. Tidak muntij. Mana lagi? Yang nomor itu kan salibah dengan salibah. Salibah dengan salibah. Nggak muntij. Ini juga termasuk ya? Kuliah Famuntijun li awalin arba'atun kasani thumma salithun fasittatun wa rabi'un fi khamsatin. Ini udah 5. Gimana? Coba syarat yang keempat, wa rabi'un adamu jami'il khisatain illa fi suratin fa fiha tastabin. Surahuma mujabatun juz'iyah, kubrahuma salibatun kulliyah. Mujabah juz'iyah dengan salibah kulliyah. Mana itu? Yang ini ya? Ini muntij karena ini dikecualikan. Ini muntij. Jadi sisanya ada berapa? ada 6. Ini pasti ada satu yang salah ini. Mau berapa itu? 7 sampai 5. Ada 5 doang. Oh, iya.
Kenapa? Nomor 6-nya ada. Iya, iya. Ada yang bawa idhul mubham nggak? Gue lihat. Ini benar. Kuliah mujabah, juz'iyah mujabah. Benar. Kuliah salibah, kuliah mujabah. Kuliah salibah, kuliah mujabah ini. Benar. Kuliah mujabah juz'iyah. Kuliah mujabah, kuliah salibah. Mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah, kuliah salibah. Iya. Berarti ini tadi yang bermasalah. Ini kenapa nggak masuk aneh? Ini nggak masuk, ini aneh. Jadi yang pertama apa? Hasilnya kuliah mujabah. Yang kedua hasilnya kuliah salibah, kuliah mujabah. Hasilnya apa? Yang keempat ini keempat, kuliah mujabah, kuliah hasilnya. Yang kelima hasilnya. Apa yang nggak ada di sini? Juz'iyah salibah ada, kuliah salibah ada, juz'iyah mujabah ada, kuliah mujabah. Ada semua 4. Ini ada masalah ini di sini. Nanti aja dibahasnya.
Ditanyain. Ini nanti kita bahas lagi habis zuhur. Yang paling penting dari ini apa? Hafalkan syakal, hafalkan syaratnya. Syakal pertama syarat itu apa dan syaratnya apa. Syakal kedua itu apa, syaratnya apa. Itu yang paling penting. Kalau itu hafal, nanti setiap melihat dalil terapkan. Gitu ya. Tapi ada sesuatu yang sulit karena nggak semua dalil susunannya sesuai dengan susunan mantik. Harus kita sendiri yang menyusun. Karena kadang-kadang dalil itu disebutkan sebagiannya doang. Tapi ada mukadimat lain yang dibuang. Nah itu kitanya harus cerdas meneliti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya Bang Alif.